Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu tentang Robi'ah Al-Adawiyah, yaitu seorang ibunda dari para sufi. Nama Robi'ah Al-Adawiyah dalam jagat tasawuf cukup melegenda. Beliau digelari Syahidatul Ishq Al-Ilahi, sang saksi kerinduan ilahi. Keikhlasannya beribadah banyak dinukilkan di berbagai kitab tasawuf. Robi'ah dikenal dengan keikhlasannya dalam beribadah, hingga tak ada lagi yang relung hatinya untuk takut terhadap neraka ataupun mengharapkan surga. Kecintaan Robi'ah Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya kian dekat dari waktu ke waktu. Dikisahkan bahwa suatu siang Robi'ah Adawiyah tengah berjalan di kota Baghdad sambil menentang air dan memegangnya obor di tangan kirinya. Seorang pun bertanya kepada beliau, hendak dikemanakan air dan obor tersebut? Robi'ah Adawiyah pun menjawab, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air ini, agar orang tidak lagi mengharapkan surga dan menakutkan neraka dalam ibadahnya. Keikhlasan ibadah Robi'ah Adawiyah merupakan bukti bahwa jiwanya tenang dan nyaman. Tak ada yang perlu ditakutkan dan tak ada yang perlu dirisaukan atas imbalan-imbalan ibadah yang dilakukannya. Mencintai Allah baginya adalah dengan mencintai Sang Maha Segalanya, menjalankan perintahnya dan terus mendekatkan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28-29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang terbaik. Ragu hikmah keikhlasan ibadah Robi'ah Adawiyah memang terlihat berat bagi hamba seperti kita. Meski masih takut akan neraka dan mengharapkan surga, keikhlasan ibadah yang dilakukan sang sufi tersebut layak menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia atas ibadah-ibadah yang dilakukan. Nama Robi'ah Adawiyah harum di mata banyak orang. Kealimannya, kerendah hatiannya, dan hidup juhudnya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa. Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki para ulama besar yang sejaman. Tak heran ketika ulama perempuan ini berstatus janda lantaran sang suami wafat, banyak ulama yang berusaha melamarnya untuk menjadi pendamping hidup. Dalam kitab Durratun Nasihin diungkapkan para ulama ternama terpikat hatinya, antara lain Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit Al-Banani. Ketika para ulama tersebut suatu hari datang ke kediaman Robi'ah Adawiyah dan mengutarakan maksud tulus mereka untuk meminang, dari balik hijab Robi'ah berujar, baiklah, tapi aku ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku akan bersedia menjadi istrinya. Dialah Hasan Al-Basri, sahut Malik bin Dinar dan Sabit Al-Banani. Suasana persaingan merebut hati Robi'ah Adawiyah ternyata tak menghalangi mereka untuk tetap tawadu satu sama lain. Robi'ah pun mulai mengajukan persyaratan kepada Hasan Al-Basri. Jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia jadi istri Tuan. Silahkan wahai Robi'ah. Semoga Allah memberi taufik kepada aku dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, balas Hasan Al-Basri. Menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?
Maaf, hal ini termasuk hal gaib dan tiada yang tahu pasti kecuali Allah, jawab Hasan al-Basri. Rabi'ah melanjutkan, ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, menurut Tuan, mampukah aku menjawabnya? Maaf, itu juga termasuk masalah gaibah yang tahu hanya Allah. Menurut Tuan, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan atau kiri? Hasan al-Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Ia tak dapat menjawab masalah yang nilai gaib itu. Menurut Tuan, ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang yang masuk ke surga atau neraka? Lagi-lagi Hasan al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah. Ia tahu Rabi'ah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi ruhani yang luar biasa, tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan tak mau memberi penilaian. Hasan menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah. Bagi orang yang sedang kalau memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga, kata Rabi'ah. Para ulama pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabi'ah Adawiyah dengan penuh penyesalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.